Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Eksekusi pengosongan lahan oleh Pantera Pengadilan Negeri Seis Rampah di Kabupaten Serdang, Berdagai, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Walau berusaha mempertahankan tanah warisan milik almarhum orang tuanya, namun sejumlah ahli waris tak kuasa melawan petugas kepolisian sehingga eksekusi tetap berjalan. Eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Serampah di Desa Pekandolok Masihul, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara ricuh Selasa siang. Pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan permohonan oleh pihak PT Perkebunan Nusantara 3 terhadap keluarga almarhum Abidan Lintang Sitorus Pane. Luas lahan yang disengketakan sekitar 3.078 meter persegi. Keluarga ahli waris yang mengklaim kepemilikan lahan berteriak dan berusaha menghalangi petugas pengadilan yang akan membacakan putusan pengadilan hingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Suasana pun semakin memanas saat alat berat masuk ke area sengketa hingga akhirnya para ahli waris ditarik paksa keluar dari lahan yang disengketakan. Pihak keluarga merasa keberatan atas eksekusi itu karena dari tahun 1965 orang tua mereka sudah membeli tanah itu. Dan setiap tahunnya keluarga membayar pajak bumi dan bangunan lahan tersebut. Jadi kita per tahunnya membayar PBB. Kenapa sejak hidup tidak digugat? Waktu hidup orang tua saya tidak ada ini digugat oleh PTPN. Sementara itu menurut penasihat hukum keluarga ahli waris, pihaknya keberatan karena saat ini pihak ahli waris masih melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Kami tidak terima, Bang, dan kami keberatan atas eksekusi ini. Karena sudah jelas, Bang, ini kan memang putus dibanding terakhir. Ya, dan kami mengajukan PK karena kami anggap kasasi akan sama hasilnya. Ya. Jadi kami langsung mengajukan PK setelah lewat waktu untuk kasasi, dan hasilnya mereka tidak peduli, Bang, atas PK kami. Keluarga ahli waris akhirnya hanya bisa pasrah saat alat berat menghancurkan puluhan pohon tanaman sawit serta bangunan di lokasi tersebut. Dari Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi mengamankan puluhan pengunjuk rasa tolak relokasi Pulau Rempang ke Kepulauan Riau. Mereka diamankan karena terindikasi sebagai provokator dan bertindak anarkis saat unjuk rasa berlangsung. Polisi mengamankan puluhan orang di Polres Barelang dan Polda Riau imbas aksi anarkis massa yang berunjuk rasa menolak relokasi di Pulau Rempang. Mereka diamankan karena diduga terlibat aksi anarkis serta menjadi provokator saat unjuk rasa dilakukan Senin siang di kantor BP Batam. Demo yang berujung rusuh ini menghancurkan bagian depan kantor BP Batam, juga melukai banyak petugas kepolisian. Sementara itu, audiensi yang digelar perwakilan warga dan wali kota Batam tidak berjalan lancar, sehingga membuat warga emosi dan berujung pada bentrokan. Makanya tadi saya ajak Bapak Ibu ke dalam, kita cocok, kita bualkan, kita koreksikan apa yang Bapak Ibu mau. Supaya ada perwakilan Bapak Ibu yang bisa paham untuk apa yang menjadi masalah hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu menolak, maka tidak akan bisa kita bicara lebih jauh. Saya tidak punya wewenang melebihi daripada Pak Menteri dan Pusat. Yang kedua, supaya ini bisa kita dudukkan dan mengajak Bapak Ibu kembali. Sebelumnya, pemerintah berencana merelokasi warga Pulau Galang dan Rempang guna pembangunan kawasan wisata dan pembangunan pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Proyek ini merupakan proyek strategis nasional meski ditolak oleh seluruh warga di 16 kampung Melayu tua di Rempang, Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustini Yonosa, iNews melaporkan. Presiden Jokowi menanggapi kericuhan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk berkomunikasi dengan warga Rempang. Jokowi mengatakan bahwa proyek pembangunan kawasan di Rempang, Kepulauan Riau telah termasuk dalam proyek strategis nasional. Nantinya warga terdampak proyek tersebut akan diberikan lahan relokasi masing-masing 500 meter dan bangunan dengan tipe 45.
Presiden menduga ada komunikasi yang tidak lancar sehingga menimbulkan bentrok antara aparat keamanan dengan warga Rempang. Untuk mengatasi masalah ini, Jokowi mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Rempang. Komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan. Sementara itu pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sebelumnya telah sepakat untuk direlokasi. Warga Punia akan mendapatkan ganti rugi berupa tanah dan uang sebesar 120 juta rupiah. Namun informasi ini tidak sampai ke seluruh masyarakat. Saudara, penghuni di sana itu sudah ada kesepakatan tanggal 6. Tanggal 6 itu apa? 1. Diadakan relokasi. Setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi dan diberikan rumah dengan ukuran 45 sebesar 120 juta setiap kepala keluarga. Besar loh itu, daerah terluar. Diberi uang tunggu sebelum relokasi setiap kepala 1.034.000. Diberi uang sewa rumah sambil menunggu dapat rumah yang itu masing-masing 1 juta. Nah semuanya itu sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 itu, yang hadir itu rakyatnya sekitar 80% sudah setuju semua gitu. Nah itu yang kemudian belum terinformasikan sehingga orang-orang yang ada provokatornya juga, buktinya 8 orang ditangkap. Kita masuk informasi dari dunia politik pemirsa. Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno masuk dalam daftar kandidat kuat bakal calon pendamping Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Berbagai pertimbangan masih digodok untuk memilih jodoh yang paling tepat dan sanggup memenuhi kebutuhan elektoral Ganjar Pranowo. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menggugah foto pertemuannya dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta hari Minggu lalu. Foto ini lantas menarik perhatian publik di tengah menguatnya nama Mahfud MD sebagai salah satu kandidat kuat bakal calon pendamping Ganjar. Namun Mahfud membantah pertemuannya membahas bursa cawapres Ganjar. Menurutnya PDIP sudah memiliki kriteria khusus terkait bacawa pres Ganjar. Pertimbangan dan ukuran-ukuran sendiri. Oleh sebab itu kita tidak bicara soal capres, cawapres, kita tahu itu misalnya kalau untuk koalisinya PDIP itu nanti akan ditentukan oleh koalisi yang dipimpin oleh Bu Megawati. Dan Bu Megawati itu punya sumber-sumber yang sudah kaya, survei yang terbuka disiarkan orang maupun survei sendiri itu sudah punya. Kan ada survei yang diumumkan di koran ya, yang selalu kita tunggu, tapi ada juga yang punya survei sendiri untuk kepentingan. Itu kalau PDIP udah lengkap sehingga kita tidak perlu menyampaikan ini bagus, ini tidak gitu. Selain Mahfud MD, mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus politisi Partai Golkar, Ridwan Kamil juga masuk bursa bacawa pres Ganjar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membenarkan adanya pertemuan antara RK dengan Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu membahas perjuangan Bung Karno. Saat ini memang ada beberapa nama yang berpotensi mendampingi Pak Ganjar Pranowo yang menurut Mbak Puan Maharani sudah mengerucut ke dalam 5 nama. Ada termasuk nama Ridwan Kamil berarti? Ya, seluruh nama-nama dicermati ya secara dinamis dan akan dilihat seluruh rekam jejak kepemimpinannya, tetapi yang terutama adalah karakter kepemimpinannya, kemudian kemampuan untuk bekerja sama dengan Pak Ganjar Pranowo di dalam mendorong gerak cepat kemajuan bagi Indonesia Raya kita. Sementara itu, usai acara serah terima jabatan di Gedung Sate Bandung 6 September lalu,
Ridwan Kamil menyebut pekan depan akan ada breaking news atau berita besar terkait keputusan politiknya di kontestasi pemilu 2024. Selain Mahfud MD dan Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kepindahan Sandiaga dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan yang kini turut mengusung pencapresan Ganjar. Siapakah jodoh Ganjar yang sanggup memenuhi kebutuhan elektoral Ganjar dalam kontestasi politik 2024? Hingga kini nama itu masih digodok oleh seluruh parpol pengusung dan pendukung Ganjar Pranowo. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil semakin mencuat di sejumlah hasil survei sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Lalu siapakah yang akan dipilih para ketua partai politik sebagai pendamping Ganjar? Berikut tanggapan politisi PDI Perjuangan Putra Nababan dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Ya Mas, kalau lihat nama-nama itu kan nama yang bukan main-main ya. Saya rasa Mas Yunarto Wijaya bisa memberikan pembobotan terhadap dua nama yang sangat populer dan sangat elektoral, yakni Pak Ridwan Kamil, Mas Emil, dan juga Pak Mahfud MD. Saya rasa itu adalah nama-nama yang selalu muncul di survei dan mempunyai kekuatan elektoral yang luar biasa. Dan ini kalau menurut saya adalah satu hal yang sangat realistis gitu ya, untuk dipertimbangkan oleh terutama media ya, terutama oleh media yang memprediksi kemungkinan apakah memang dua tokoh ini akan kelak menjadi cawapres dari Pak Ganjar Pranowo. Tapi yang tidak kalah menarik adalah harus saya sampaikan, dan mungkin juga saya sempat diskusi sama Mas Toto terkait dengan hal ini, ada kecenderungan dua kali pemilu memang PDI Perjuangan di tahun 2014 dan di 2019 tidak terlalu terpenjara oleh hasil survei gitu ya, ketika Jokowi disandingkan oleh Pak JK dan Pak Jokowi disandingkan oleh Pak Ma'ruf Amin, itu bukan karena tergantung dari surveinya tinggi atau tidak tinggi gitu ya, tapi memang tergantung dari kecocokan visi dan misi. Saya juga melihat figur Pak Sandiaga Uno adalah mitra saya di Komisi 10 dan saya berkomunikasi ketat dengan beliau, dan beliau sangat rajin sekali ke daerah, bahkan di Jakartanya lebih banyak di daerah daripada di Jakarta gitu ya, selama menjadi Menteri Pariwisata, dan sangat giat sekali. Artinya mereka adalah sosok-sosok yang mempunyai bobot-bobot elektoral yang sangat kuat sekali. Tapi sekali lagi saya juga harus menyampaikan bahwa bisa salah satu dari tiga nama itu, tapi bisa juga tidak dari tiga nama itu. Semuanya sangat tergantung dari para ketua umum dan terutama dari Pak Ganjar sendiri. Saya lihat bahkan udah ada statement-statement baik dari P3, Perindo, Hanura, dan PDI Perjuangan bahwa mereka akan tetap komit, tetap bersama dalam koalisi Mas Ganjar apabila cawapres yang diusulkan tidak sesuai misalnya dengan pengajuan partainya. Saya pikir ini sebuah kekuatan tersendiri, artinya mereka sudah siap bertarung siapapun cawapresnya. Nah, memang masih terbuka, saya pikir banyak nama yang bisa muncul kalau bicara mengenai narasi keberlanjutan Jokowi, kualitas, faktor elektoral, nama-nama seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Pak Mahfud MD, sampai kemudian muncul nama alternatif seperti Basuki Hadi Mulyono, Sri Mulyani masih mungkin muncul. Tapi memang dengan berdasarkan kekuatan elektoral dan hitung-hitungan survei, tiga nama yang saya pikir cukup mumpuni ketika dibaca dari survei, ada Mas Sandi dan Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, lalu kemudian juga ada Pak Mahfud MD. Variabel kualitatifnya juga berbeda-beda. Kalau bicara variabel komplementer bisa menutupi kelemahan daerah yang Mas Ganjar belum optimal, di situ ada Kang Emil di Jawa Barat, ada juga Mas Sandi ketika bicara Sumatera atau Sulawesi, termasuk Mas Sandi dianggap bisa kemudian memahami suara-suara yang bisa didapatkan oleh Pak Prabowo, dan Mas Sandi bisa masuk di situ. Pak Mahfud narasinya berbeda lagi, beliau bisa masuk di Jawa Timur ataupun di sebagian basis NU misalnya. Jadi menurut saya masing-masing memiliki kelebihan dan bisa disimpulkan ketiganya ini ketika mendampingi Mas Ganjar itu bisa menjadi pendongkrak. Berbagai program kegiatan dilakukan relawan guna meningkatkan dukungan warga terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Di antaranya membantu menurunkan angka stunting, menggelar olahraga menjaga kesehatan, serta ikut melestarikan tradisi masyarakat daerah. Relawan Ganjar sejati melestarikan tradisi masyarakat Jawa Barat, khususnya Ciamis, yaitu menangkap ikan tanpa alat yang biasa disebut ngobeng lauk.
Puluhan peserta antusias menangkap 35 kg ikan gurame, ikan mas dan nila di sebuah kolam berukuran sekitar 10 meter persegi. Mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dilakukan Kowartek Indonesia Dukung Ganjar dengan menggelar olahraga senam aerobik bagi warga Tangerang Selatan, Banten. Selain untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan stamina, olahraga senam aerobik juga bisa membantu menurunkan berat badan jika dikombinasikan dengan pola makan sehat. Simpatisan Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam Mak Ganjar menggagas kegiatan kreatif dan inovatif guna memikat hati emak-emak di tanah air. Di Cilegon, Banten, relawan memberikan edukasi dan pelatihan membuat kuliner lezat, sate ikan bandeng sebagai inspirasi bisnis atau pulang usaha bagi emak-emak. Relawan Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar turun ke tengah masyarakat untuk membantu menurunkan angka stunting di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain memberikan bahan-bahan makanan bergizi dan bimbingan terkait stunting, juga dilakukan sosialisasi tentang Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo kepada warga setempat. Sejumlah bantuan asupan gizi juga diberikan santri dukung Ganjar kepada masyarakat di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Selain bantuan, relawan juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian melalui sosialisasi akan bahaya stunting yang mengancam masa depan anak Indonesia. Keterwakilan perempuan di parlemen masih menjadi pembahasan hangat di dunia politik Indonesia. Sebagai simbol representasi gender, politisi perempuan diharapkan dapat membawa isu-isu yang lebih ramah gender ke dalam politik legislasi. Apa yang harus dilakukan perempuan jika ingin terjun ke dunia politik? Podcast Aksi Nyata bersama dua politisi Partai Perindo akan membahasnya untuk Anda. Partai Perindo berkomitmen menyiapkan 30% kuota keterwakilan perempuan di dalam kontestasi politik Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Kartini Perindo, Eva Mutia, dalam podcast Aksi Nyata yang berlangsung di Jakarta. Eva meminta perempuan Indonesia harus meninggalkan pandangan skeptis terhadap politik. Padahal ya, dengan kita masuk politik itu banyak sekali yang bisa kita bantu. Setidaknya kita bisa juga memberikan kontribusi apa sih yang dibutuhkan oleh perempuan. Senada dengan Eva, politisi Partai Perindo Resi Takania juga mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Kalau kita di dalam politik itu, kita tuh mempunyai hak untuk membuat undang-undang, kebijakan. Nah, tentunya kebijakan yang seperti apa? Kebijakan yang pro perempuan. 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen harus dipenuhi. Angka ini terbilang rendah jika berkaca kepada negara lain. Rwanda memiliki 60% keterwakilan perempuan, disusul Kuba dengan persentase 50%, dan Uni Emirat Arab dengan jumlah 50% keterwakilan perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembekalan bimbingan teknis dan caleg Partai Persatuan Pembangunan digelar di Padang, Sumatera Barat. Pembekalan BIMTEK ini dihadiri oleh PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono membuka bimbingan teknis dan pembekalan caleg P3 di Padang, Sumatera Barat. Dalam BIMTEK, Muhammad Mardiono menyampaikan agar seluruh kader di Sumbar terus mengantarkan kesejahteraan rakyat dan membangun negara yang kuat. BIMTEK dan pembekalan caleg P3 ini juga dihadiri Ketua Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno sebagai dukungan bagi para kader di Sumbar untuk memenangkan partai berlambang Ka'bah ini.
Adanya BIMTEK dan pembekalan caleg P3 dapat meningkatkan capaian kursi di Sumatera Barat. Sektor yang berpeluang besar memenangkan P3, yaitu dengan meraih dukungan milenial dan generasi Z. Di Sumatera Barat bahwa P3 yang sudah dilahirkan oleh para pejuang-pejuang bangsa ini dan kemudian tahun 73 itu bergabung atas 4 fusi itu, kemudian mendirikan Partai Persatuan Bangunan ini, yaitu ditujukan untuk berjuang untuk menghantarkan kesejahteraan rakyat dan membangun negara agar Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan diperhitungkan oleh dunia internasional. Kita juga banyak menggarap ke sektor tersebut. Nah, terkait dengan milenial ini, mereka tertarik dengan yang berbau entrepreneurship, digital entrepreneurship, nah kayak gitu. Jadi banyak juga kita melakukan pendekatan lewat hal-hal yang seperti demikian. Kita berharap anggota DPR ini bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk kemaslahatan umat. Jadi kita berharap dengan adanya BIMTEK ini, anggota DPR ini bisa lebih baik ke depan untuk masyarakat. Kemudian kita Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah kanal YouTube dengan konten berbahasa Melayu menggegerkan netizen Indonesia. Salah satu lagu yang berjudul Hello Kuala Lumpur dituding menjiplak lagu Halo Halo Bandung. Lagu bertajuk Hello Kuala Lumpur yang diunggah sebuah kanal YouTube sejak 27 Mei 2020 jadi perbincangan netizen. Lagunya bermelodi sama dengan Halo Halo Bandung. Bahkan lagu Hello Kuala Lumpur hanya mengubah kata sapaan dan beberapa kata lain dari lirik asli Halo Halo Bandung yang selama ini dikenal sebagai karya milik Ismail Marzuki. Netizen pun kesal dan geram dengan negara tetangga yang gemar mengklaim kebudayaan Indonesia. Sementara kolom komentar kanal YouTube telah dikunci dan tidak ada komentar sama sekali. Sebelumnya ada beberapa lagu nasional Indonesia yang sempat diklaim oleh Malaysia, salah satunya adalah Rasa Sayangi. Istri mendiang Aris Merdeka Sirait menangis saat menghadiri acara mengenang perjuangan sang suami di Jakarta di penghujung hidupnya. Aris juga gencar mengampanyekan bahwa kandungan BPA pada botol dan wadah plastik daur ulang. Rosti Munte, istri dari mendiang Aris Merdeka Sirait, tak mampu membendung air matanya saat menghadiri acara mengenang sang suami di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di hadapan para relawan peduli anak, Rosti menceritakan perjuangan sang suami dalam memperjuangkan hak anak di Indonesia. Di penghujung hidupnya, Aris Merdeka Sirait juga tengah memperjuangkan bahaya kandungan zat bisphenol A atau BPA pada botol plastik maupun wadah plastik daur ulang. Sementara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, turut hadir dalam mengkampanyekan bahaya bisphenol A atau BPA yang sangat berbahaya bagi manusia, terutama anak-anak. Yang saya tahu kan itu juga bisa menyebabkan kanker ya gitu. Kalau ada wadah-wadah atau plastik-plastik yang berbahaya yang misalnya kena panas apalagi gitu kan. Jadi sangat tidak rekomen lah untuk dikonsumsi oleh manusia gitu. Terutama anak-anak kan, kasihan dong kan masih bertumbuh. Cornelia berharap pemerintah segera mengeluarkan larangan penggunaan bisphenol A atau BPA demi menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060, PLN bersama industri ketenaga listrikan dan energi terus berinovasi untuk meningkatkan optimalisasi energi ramah lingkungan untuk mendorong percepatan transisi energi nasional. PLN Nusantara Power menggelar event Nusantara Power Connect 2023. PLN Nusantara Power kembali menggelar pameran dan konferensi terbesar di Indonesia di bidang ketenaga listrikan. Nusantara Power Connect 2023 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center ini merupakan event ke-8 yang digelar PLN Nusantara Power. Pagelaran ini diikuti oleh 113 perusahaan dan 8 negara yakni Indonesia, India, Jepang, Singapura, Australia, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Cina. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengungkapkan apresiasinya atas kinerja PLN Nusantara Power dalam berkolaborasi dengan berbagai mitra. PLN Nusantara Power berubah menjadi perusahaan Genco yang sangat maju. Di sini ada lebih dari 200 eksibitor, kemudian lebih dari 50 pembicara, tadi ditandatangani juga kerjasama luar biasa. PLN Nusantara Power mampu berubah menjadi perusahaan yang sangat-sangat sehat, maju dan mampu berkolaborasi sehingga menjadi salah satu jawaban tantangan bagaimana kita menjalankan transisi energi, accelerated renewable energy development dengan ruh yang baru yaitu bagaimana berkolaborasi. Acara ini merupakan salah satu upaya PLN Nusantara Power mendukung PLN dalam menghadapi tantangan bisnis ketenaga listrikan yang semakin kompleks. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Dimas Winardi, Anyus melaporkan. 2 kilang anggur yang jebol sebabkan banjir berwarna merah di Portugal. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap lihat di Anyus Pagi.